dengan saya Hoki Channel. Pada kesempatan ini saya akan memberikan sebuah kisah inspirasi dan motivasi dari saya sendiri, yaitu tentang mengapa saya ingin menjadi YouTuber ya. Setidaknya ada 10 alasan, ada 10 alasan mengapa saya ingin jadi YouTuber. Nah, saya akan beberkan satu persatu. Tapi sebelumnya bagi yang baru pertama kali bertemu dengan channel saya ini, tolong bantu kasih subscribe ya, like dan komentar, juga bantu share. Nah, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah membantu berikan subscribe, ya, like, komentar, juga share-nya ya. Kita akan mulai secara satu ini, oke? Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan channel saya Hoki Channel, oke? Nah, sesuai dengan janji saya, hari ini saya akan bercerita ya tentang mengapa saya ingin jadi YouTuber ya. Ada 10 alasan yang buat saya itu ingin jadi YouTuber, setidaknya ada 10 ya. Nah, satu alasan yang pertama adalah menjadi YouTuber itu mudah ya. Jadi jadi seorang content creator itu mudah. Dan sebagai buktinya ya, saya nggak usah bicara pada diri sendiri, teman-teman bisa lihat di channel-channel YouTube ada anak-anak kecil ya, anak-anak kecil yang sudah sukses menjadi YouTuber ya, anak kecil aja bisa gitu ya. Nah, kemudian juga ada beberapa teman kita mantan TKW dari Taiwan, TKW di Hong Kong ya. Kemudian juga ada teman kita yang kerja di bengkel ya, apapun profesinya itu bisa menjadi YouTuber. Kenapa? Karena jadi YouTuber tidak dibutuhkan ilmu yang khusus. Yang penting mengerti cara upload video, sedikit cara edit video, itu sudah bisa menjadi seorang YouTuber atau content creator. Ya, sekali lagi mudah dan semua orang bisa. Ya. Nah, yang kedua, menjadi YouTuber itu tidak dibutuhkan modal yang besar. Ya. Dengan modal handphone yang ada di tangan-tangan teman-teman yang selama ini hanya dipakai chatting ya. Selama handphone itu bisa digunakan buat melihat YouTube, bisa buat upload video, itu Anda sudah bisa menjadi seorang content creator atau seorang YouTuber ya. Jadi tidak butuhkan modal besar. Nah, kita nggak usah ngelihat YouTuber besar yang punya studio buat podcast dan sebagainya. Sebagai YouTuber pemula, kita bisa mulai dari handphone yang ada di tangan kita, oke? Itu yang kedua ya. Nah, yang ketiganya, kita bisa lakukan dimanapun ya, bisa di rumah, bisa dapat kerja, bisa sambil berlibur ya, bisa sambil berpetualang. Nah, inilah uniknya ya, jadi kita bisa bikin vlog atau konten dimanapun kita berada ya. Itu yang nomor 3 ya. Nomor 4-nya, kita bisa lakukan kapanpun. Jadi di sini kita tidak terikat waktu. Jadi mau siang, mau malam, mau pagi ya, suka-suka kita lah. Kapan waktunya kita bisa membuat konten, lakukanlah. Oke? Jadi waktunya bebas ya. Nah, kemudian yang kelima ya, kita bisa bikin konten suka-suka kita, sesuai dengan apa yang kita suka, maksud saya ya. Jadi misalnya kalau teman-teman ada yang suka masak ya, bikinlah konten masak. Ada yang suka dengan misalnya mancing, bikinlah konten mancing. Nah, misalnya saya suka nyanyi ya, bikinlah konten nyanyi gitu ya. Jadi semua bisa mengekspresikan diri secara bebas, mengeksplor apa yang ada dalam diri kita, kemampuan dalam diri kita. Itulah enaknya menjadi YouTuber ya. Jadi kita bisa melakukan bikin konten sesuai dengan hobi kita, oke? Nah, itu adalah yang kelima ya. Dan yang keenamnya, bagi saya pribadi, menjadi YouTuber ini sebagai sarana buat hiburan. Karena saya suka bernyanyi ya. Bernyanyi itu sebenarnya yang pertama menghibur diri saya sendiri dulu ya. Jadi sebagai sarana hiburan, self healing ya, dan untuk sebagainya ya. YouTube ini bagi saya seperti itu, sebagai sarana hiburan juga ya. Oke. Nah, selanjutnya yang ketujuh ya, di sini saya tidak menampik bahwa menjadi YouTuber ini juga punya potensi untuk memiliki penghasilan yang tak terhingga ya. Kita sudah lihat banyak bukti orang-orang menjadi sultan dari sebagai YouTuber yang dulunya dia bukan siapa-siapa, tapi sekarang dia sudah luar biasa ya, karena dia menekuni sebagai content creator. Oke,
saya nggak usah sebut namanya, teman-teman tahu semua ya. Bahkan ada beberapa orang yang tidak dikenal publik juga penghasilannya luar biasa, bisa dicek di YouTube ya. Oke, jadi yang ketujuh adalah potensi penghasilan yang luar biasa. Nah yang kedelapan ya, saya juga mengatakan di YouTube ini karena kita punya komunitas, jadi itu menambah teman, menambah silaturahmi ya. Jadi artinya juga menambah rezeki kan, kalau di agama saya percaya menambah memperluas silaturahmi, memperbanyak teman itu menambah rezeki, juga memperpanjang umur ya. Nah inilah kelebihan dari YouTube, jadi kita punya banyak teman ya. Nah yang kesembilannya, di YouTuber saya juga berkesempatan berbagi ilmu atau pengalaman. Jadi pengalaman saya itu saya bisa sharing untuk berikan inspirasi, motivasi ya. Dan saya juga kalau sedang dapat suatu kebahagiaan, bisa share kebahagiaan saya ke YouTube, membahagiakan orang lain. Nah ini kan merupakan bagian daripada ibadah juga sebenarnya kan ya. Jadi poin yang ke-9 itu adalah kita bisa berbagi sehingga kita bisa beribadah juga ya. Karena sebagai manusia adalah yang bermanfaat buat orang banyak. Gitu kan teman ya. Oke. Yang ke-10 ini hal yang mungkin bagi orang agak kurang terpikir ya, tapi kalau bagi saya YouTube, sebagai YouTuber saya juga bisa meninggalkan warisan. Artinya warisan itu semua karya cipta saya di YouTube selama internet itu ada ya, maka anak cucu saya bisa ikut menikmati ya. Karena saya yakin umur saya tidak akan sepanjang internet itu masih panjang umurnya ya. Nah selama internet itu ada, saya yakin YouTube itu ada ya. YouTube itu adalah bagian dari Google. Kita tahu semua, semua orang sekarang ingin cari apa-apa adalah nanya ke Mbah Google kan. Nah YouTube itu bagian daripada tulisan Google itu. Jadi selama internet ada, Google ada, setelah saya tidak ada di dunia ini, saya bisa meninggalkan warisan karya-karya saya di YouTube ini. Oke teman-teman, jadi demikianlah 10 poin yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga ada manfaatnya juga buat teman-teman. Ya mungkin teman-teman ada yang sama atau tidak alasannya dengan saya, ya itu silakan aja, kita masing-masing punya alasan yang melatar belakangi kenapa kita ingin jadi YouTuber. Apapun alasan dari teman-teman ya, saya doakan teman-teman pemula yang sedang berjuang menjadi YouTuber, semoga Anda cepat sukses bersama kami ya. Jangan lupa bahwa kami juga memiliki komunitas yang namanya Next Level. Bagi teman-teman yang ingin bergabung, silahkan boleh inbox ya, tinggal komentar di bawah ini dengan saya. Oke, salam YouTuber, sama kerja YouTuber, semangat selalu, sukses buat semuanya. Jangan lupa bantu subscribe, like, komentar, dan share ya. Sampai bertemu lagi pada kesempatan yang selanjutnya. Semangat dan sukses selalu.